Ya. Jadi mengajar banyak mata kuliah, termasuk diantaranya fundamental struktur data dan algoritma di Universitas Mercubuana. Pengalaman penelitian cukup banyak, ada 27 kegiatan penelitian, kemudian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ada 21. Tentu saja publikasinya di berbagai jurnal yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Kemudian juga di proceeding conference, ada IOP conference series. Kemudian terakhir publikasi di jurnal Q1 baru saja ya Pak Yudo. Saya kira itu CV singkat, tidak mungkin saya baca keseluruhan, nanti malah saya yang presentasi. Silakan Pak Yudo. Baik Prof, terima kasih Prof. Izin share screen ya Prof. Ya, moga-moga tidak ada masalah. Ya Prof. Ya, sudah kelihatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Prof. Adi yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa berbagi pengalaman dalam publikasi jurnal Q1. Secara khusus jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada program studi Magister Sains Data yang telah mengundang dan memberikan kepercayaan saya untuk berbagi. Terus di sini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana proses saya sampai terbit artikel jurnal bereputasi Q1. Kalau saya di sini saya lihat sih kemungkinan rekan-rekan dosen, Bapak dan Ibu juga pasti lebih berpengalaman dari saya. Saya hanya ingin memberikan pengalaman dari sisi saya. Oke. Di sini ide utama dari artikel jurnal yang saya buat, ya, karena saya sedang kuliah di Universitas Satya Wacana di DIK, ya, dimulai dari proposal penelitian disertasi saya. Kemudian syarat dari disertasi proposal untuk ujian proposal, saya harus membuat artikel untuk konferensi internasional, dan artikel tersebut saya buat literatur review, kemudian saya presentasikan di IEEE. Kemudian untuk syarat selanjutnya saya harus membuat artikel jurnal internasional bereputasi. Ya, jadi ada 2 artikel jurnal yang bereputasi. Nah, 2 artikel jurnal itu keduanya akan merujuk kepada penelitian disertasi proposal, kemudian nyambung dengan konferensi internasional. Setelah konferensi internasional, sidang proposal kemudian selesai, kemudian menyusun draft artikel jurnal pertama bereputasi. Draft artikel tersebut ada beberapa pilihan tempat untuk submit pada waktu saya melakukan
penyusunan draft artikel pertama untuk artikel jurnal bereputasi. Ini ada Q1 dari Egyptian, jurnal informatik jurnal, kemudian ada jurnal artificial intelligence Q1, kemudian Journal of Machine Learning, kemudian ada biomedical, signal processing. Nah, itu semua Q1. Ya. Setelah draft terbuat, kemudian saya ajukan untuk ujian kualifikasi, puji Tuhan lulus, dan artikel tersebut. Nah, sebelum lanjut ke artikel, ini tools yang saya gunakan ya untuk mendukung penulisan artikel jurnal saya, ya, masuk penelitian untuk dibukukan di dalam buku disertasi. Ya, ada ChatGPT, Gemini, kemudian Cloud. Dan ketiga artificial intelligence ini saya gunakan untuk membantu saya menulis program ya, yang mendukung untuk pemrosesan data. Ya. Kemudian Mendeley. Mendeley dan Google Mendeley saya gunakan untuk citasi. Semua artikel jurnal yang menjadi rujukan saya masukkan ke Mendeley. Kemudian saya memanfaatkan Google Translate ya, untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris. Kemudian Grammarly saya gunakan untuk memperbaiki grammar pada artikel jurnal. Kemudian Google Colab dan Jupyter Notebook ya, saya gunakan untuk melakukan proses data science yang mendukung penulisan artikel jurnal. Jadi inilah 8 tools yang saya gunakan. Kemudian acuan saya memilih jurnal, kriteria memilih jurnal. Saya yang posisi pertama saya cek scope jurnal tersebut. Ya. Memastikan topik riset saya itu sesuai atau tidak dengan artikel jurnal tersebut. Ya. Kemudian saya lakukan verifikasi apakah jurnal tersebut benar-benar Q1 atau Q2. Ya. Saya menggunakan Simago. Ya. Kemudian memperhatikan impact factor dan T-score. Q1 umumnya impact faktornya di atas 3 ya, tergantung dari bidangnya masing-masing. Kemudian review dan time accepted rate. Ya. Saya di situ memilih yang 30 sampai 90 hari. Tapi dalam kenyataannya memang agak meleset, bisa lebih dari 30 sampai 90 hari. Kemudian saya cek juga ke predatory. Itu termasuk jurnal predatory atau tidak. Tidak, langsung saya eksekusi untuk mencoba menulis, mengirimkan mensubmit di jurnal tersebut. Di sini saya kasih judul mencari babak mencari jati diri. Ya. Jadi artikel yang saya tulis di sini dari penelitian saya ada 2 artikel. Ya. 2 artikel yang bisa saya buat pada saat pertama. Semua artikel saya berhubungan dengan sinyal EEG. Ya, di sini untuk ngecek emosi manusia. Dataset yang saya gunakan berasal dari dataset di China, di Universitas China. Ya, saya meminta izin kepada mereka untuk menggunakan dataset tersebut. Ya. Kemudian artikel yang pertama selesai saya tulis, ya, selesai pada September 2008, tanggal 8 September 2025, kemudian saya putuskan saya submit di Biomedical Signal Processing and Control karena ini berhubungan dengan sinyal EEG, dan kebetulan saya searching di dalam website tersebut memang ada beberapa artikel yang membahas tentang EEG.
Kemudian sambil itu selesai artikel kedua, ya, artikel kedua Integration of Artificial Intelligence ini, kemudian saya submit pada 17 September 2002 di lokasi yang sama. Nah, di lokasi yang sama, puji Tuhan, artikel tersebut di reject selang 1 hari. Ya. Selang 1 hari, tanggal yang artikel kedua, tanggal 18 September di reject, dengan alasan sudah banyak artikel yang sejenis saya ini sedang direview, jadi sudah melebihi kapasitas. Kemudian saya masih berharap di artikel pertama. Nah, di artikel pertama ternyata sudah masuk under review, di reject pada tanggal 14 November 2025. Dan masukan dari reviewer sangat banyak, ya, sangat banyak. Masukan dari reviewer tersebut ada 3 reviewer, dan rata-rata di situ hampir 15 poin. 15 poin untuk perbaikan di artikel saya, walaupun di reject. Ya. Kemudian, ini apakah apa yang harus saya lakukan, apa saya harus menyerah? Ya, itu dilema, saya pikirkan baik-baik, kemudian saya putuskan berdoa, ya, berdoa, Tuhan memberikan pertolongan buat saya memperbaiki pola pikir saya, kemudian saya mulai melakukan perbaikan artikel-artikel yang ditolak. Ya. Artikel jurnal pertama saya perbaiki berdasarkan review, ya, dari para reviewer. Nah, dan sambil memperbaiki artikel yang ditolak, ya, saya buat 1 artikel untuk disertasi dan 1 artikel untuk pemenuhan tridharma. Ini yang artikel ketiga, yang untuk disertasi tentang decoding emotional brain, ya, saya submit di 6 April 2026. Jurnal pertama perbaikan, jurnal kedua karena tidak ada review dari reviewer, sehingga saya coba putuskan untuk mengirim artikel kedua tersebut ke jurnal Array Q1. Ya. Q1. Ini saya putuskan. Kemudian saya masuk 1 Oktober 2025 submit. Ya, kemudian tanggal 20 Februari 2026 saya mendapatkan review. Nah, reviewnya terdiri dari review major. Ya. Selama 5 hari saya perbaiki, kemudian saya submit ulang revisi tersebut pada tanggal 25 Februari 2026. Kemudian tanggal 18 Mei 2026 saya mendapatkan hasil review kedua. Ya, hasil review kedua, review minor. Ya, yang mempertanyakan tentang citasi, apakah citasi tersebut dipertahankan atau akan dibuang, seperti itu. Kemudian karena revisi minor, ya, saya selesaikan dalam waktu 1 hari. Kemudian saya submit di tanggal 19 Mei 2026 revisi kedua tersebut. Puji Tuhan, kemudian pada tanggal 26 Mei 2026 saya mendapatkan info bahwa artikel saya diterima dan masuk ke dalam production. Nah, kemudian tanggal 29 Mei masuk ke pre-proof, ya, memperbaiki tulisan-tulisan yang janggal, yang double, kemudian gambar yang hasilnya kurang, menggabungkan gambar, kemudian memperbaiki table.
Dan pada tanggal 3 Juni 2026, artikel tersebut resmi publish ya, pada Q1. Jadi untuk satu artikel ini saya membutuhkan 8 bulan 2 hari ya, untuk sampai ke publish ya, pada 3 Juni 2026. Ya. Kemudian artikel yang pertama ini akhirnya saya putuskan setelah saya perbaiki sesuai dengan hasil review, saya putuskan di downgrade ke Q2 ya. Saya kirim ke High Tech and Innovation Journal pada tanggal 26 Januari 2026. Kemudian tanggal 17 Maret 2026 saya mendapatkan review. Ya, karena review minor, kemudian saya selesaikan dalam waktu 1 hari, kemudian saya submit revisi pertama tersebut, dan sampai saat ini saya masih menanti dan berdoa agar artikel tersebut accepted pada waktunya. Kemudian artikel ketiga, artikel cadangan, ya, saya kirimkan kembali ke Biomedical Signal Processing and Control Q1. Nah, kenapa saya masukkan ke sini? Karena ada beberapa rekan rekan sama siswa S3 yang memberitahukan, coba Pak Yudo jadi reviewer di situ. Ya, siapa tahu akan ada keringanan. Ya, saya coba mendaftar reviewer, kemudian saya mendapatkan tugas untuk mereview di Biomedical Signal Processing ini. Ya. Dari atas dasar tersebut, saya beranikan lagi untuk masuk ke Biomedical Signal ya, Processing and Control. Pada 6 April 2026, saya submit jurnal ketiga. Ya. Kemudian pada tanggal 5 Mei 2026, ya, artikel jurnal tersebut posisi di editor. Kemudian 10 Juni kemarin berubah under review. Ya. Ya, semoga artikel ketiga ini bisa accepted juga. Kesimpulan perjalanan menembus Q1 atau Q2 bukan sekedar soal teknik menulis, ya, ini soal mental, ketekunan, dan keberanian bangkit setelah penolakan. Ya. Proses ini tidak selalu linier, ya. Penolakan adalah bagian dari perjalanan, ya, bukan akhir dari perjalanan. Perbaikan artikel yang ditolak, ya, di sini bagi saya justru menjadi titik balik yang melahirkan ide-ide baru dan artikel yang lebih kuat. Konsistensi dan keputusan bulat adalah kunci 1 dari 3 artikel akhirnya berhasil diterima di jurnal bereputasi Q1 setelah perjuangan panjang 8 bulan 2 hari. Doa dan dukungan promotor ke promotor di sini menjadi bagian penting bagi saya dari proses perjalanan saya untuk menulis artikel jurnal ya, Q1. Terus terang ini adalah pengalaman baru buat saya dan saya juga terkaget-kaget ya. Saya bisa artikel saya bisa diterima di Q1 ya. Tentu ini tidak lepas dari bimbingan promotor dan promotor saya yang tidak capek-capeknya memberi masukan kepada saya. Jadi dengan pengalaman saya ini, saya harap teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, ya, jangan putus asa, ya, dalam menerima penolakan, ya, terus perbaiki, ya, kita saling sharing, kita saling berbagi, ya, berbagi pengalaman,
Jangan sungkan bertanya kepada rekan, jangan sungkan bertanya pada promotor dan co-promotor. Ya. Saya yakin Bapak dan Ibu lebih baik dari saya dan akan bisa juga menulis di Q1 atau Q2 jurnal bereputasi. Akhir pemaparan saya ini, saya coba ada pantun. Pergi ke pasar membeli duku. Cakepnya nggak ada? Cakep. Duku dimakan bersama teman. Cakep. Jangan biarkan penolakan membelenggu. Setiap revisi Cakep. adalah investasi masa depan. Kain sutra indah ditenun. Cakep. Raja pergi ke kota. Jurnal Q1 bukan mustahil. Jika tekun, hanya butuh waktu mewujudkan cita. Terima kasih, Prof. Ya. Saya sampaikan sebagai pengalaman saya terbit jurnal Q1. Bila ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudo Devianto. Demikian presentasi dari pengalaman publikasi dari jurnal Q1 dalam upaya untuk bisa menyelesaikan studi S3. Nah, tapi tentu saja bukan hanya dari Q1 ya, dimulai dari awal ada proceeding, kemudian aplikasinya juga tidak hanya satu, karena kalau menunggu 1 sampai selesai mungkin nggak bisa Q1 ya Pak. Betul. Nanti kelamaan menunggu, ada istilah menunggu godot nih, menunggu jawaban yang tidak pasti. Betul, Bro. Atau Jadi menunggu dolar turun ini. Ya. Ini lagi panasnya dolar yang naik. Betul, Bro. Naik. Saya kena dolar 18 kemarin, Bro. Ya. Oke. Saya kira kita masih punya waktu cukup banyak, 1 jam kurang ya, 50 menit ya, untuk bisa berdiskusi. Mungkin tadi pengalamannya masih perlu untuk digali. Silakan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam workshop atau webinar kali ini. Monggo. Terutama dari mahasiswa DIK nih, beberapa saya lihat mahasiswa DIK. Jadi ada Pak Yana. Udah nggak kelihatan. Atau mahasiswa S2, Magister Sains Data. Silakan. Berarti udah jelas ya. Tapi mungkin kalau untuk menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya bertanya dulu ya. Nah tadi di dalam membuat publikasi, sebelumnya ada SLR ya, atau bagaimana Pak untuk sampai pada ada SLR, Prof, yang saya buat untuk apa? Tadi ya. Yang SLR untuk pemenuhan ujian proposal, Prof. Jadi saya buat SLR, kenapa? Karena itu hal yang paling mudah buat saya, karena tanpa proses data dan sebagainya, saya hanya mencari data-data, kemudian menggabungkannya, seperti itu, Prof. Jadi masuk dalam bentuk SLR, kemudian saya presentasikan di situ. Dan itu adalah cikal bakal dari jurnal-jurnal artikel yang saya submit saat ini. Ya, jadi sebelumnya harus membuat SLR dulu supaya menemukan kebaruan, begitu ya? Mana yang perlu untuk diteliti dan mana yang sudah banyak diteliti, jadi mencari celahnya.
Betul, Prof. supaya apa yang diteliti betul-betul hal yang baru yang belum banyak dilakukan orang, atau syukur-syukur belum ada yang melakukan penelitian bagian itu ya. Iya, Prof. Betul. Jadi ada benang merahnya, Prof. Ya. Terima kasih Pak Yudo atas jawabannya. Kemudian Pak Manatap, saya lihat mengacungkan tangan, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Pak Yudo sudah sharing. Mungkin ada satu pertanyaan mengenai referensi Pak Yudo. Jadi kalau untuk masuk ke dalam Q1 dan Q2 itu apakah reviewer itu memeriksa jurnal yang disitasi ini berasal dari Q1 juga atau Q2 atau ada maksimal yang paling kecil mungkin Q3 gitu. Mungkin bisa di-sharing Pak Yudo, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau yang saya lihat di review artikel saya ini yang di Array, kalau saya lihat mereka tidak memperhatikan artikel tersebut berasal dari Q1, Q2 atau Q3 ya. Tapi relevansinya citasi tersebut relevan nggak dengan penelitian kita, terus dengan redaksi yang kita tulis ya, mereka periksa. Karena mereka hasil review mereka bilang artikel ini tidak ada hubungan yang Anda tulis, seperti itu. Jadi mereka memeriksanya ke situ. Tolong dilihat kembali atau diperbaiki. Kalau memang masih sesuai dengan pembahasan Anda, tolong redaksinya diperbaiki. Seperti itu yang review saya terima. Jadi kalau saya lihat, mereka tidak terlalu melihat ke Q1, Q2-nya, tapi melihat citasi tersebut relevan nggak dengan tulisan kita. Seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Yudo, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Manatap dan juga jawaban dari Pak Yudo. Moga-moga bisa menambah wawasan dan juga memperjelas ya. Ini ada Pak Jaka Kusuma di chat ya. Izin bertanya Pak, untuk proses yang diterbitkan tadi, jurnal free EPC atau berbayar? Nah ini. Nah, kalau yang Rise yang saya publish saat ini adalah berbayar, Pak. Ya tentunya kalau ERA itu ada untuk khusus Indonesia hanya membayar 55% dari nilai total APC-nya. Kalau nggak salah APC sekarang $2.250, Pak. Jadi kita hanya membayar 55% saja untuk Indonesia. Seperti itu, Pak. Tapi kalau yang biomedical itu ada free dan ada berbayar. Jadi tinggal pilih suppression-nya saja. Kalau suppression itu berarti tidak berbayar nanti, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, itu. Moga-moga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Jaka Kusuma. Ya memang kalau jurnalnya berbayar biasanya relatif lebih cepat ya. Kalau yang free nanti bisa jadi lama. Betul, Ya, Bro. memang risikonya begitu. Betul. Ya. Resikonya karena saya pengen cepat lulus tepat waktu, ya mau nggak mau saya harus berkorban. Ya. Seperti itu, Bro. Tapi kemarin dapat ini ya Pak, support dari Dikti? Dapat beasiswa percepatan, Prof. Oh, jadi bisa dipakai untuk membayar ini ya? Bisa, Prof. Emirates Dikti. Bisa. Apakah itu harus dipetisikan untuk nanti mereka minta ini, Prof, ucapan terima kasih di buku disertasi. Di buku disertasi. Pokoknya setelah sidang tertutup, disertasinya saya bikin laporan ke sana seperti itu, Prof. Ya, paling tidak bisa membantu karena ini dolar kan naik. Betul, Prof. Lagi isinya dalam dolar, bukan dalam rupiah. Kalau dulu bayarannya masih 16.000, sekarang 18.000. Betul, 18.000, Bro. Naik 2.000 dikalikan 2.000 udah berapa itu? Tapi artikel yang pertama mainnya pakai euro, Prof.
Oh, euro. Iya, Ya. euro tidak turun-turun itu euronya. Ya, Kita tahu di kemarin ada angka juga mahasiswa DIK yang ini di bidang biomedik itu relatif lebih mahal ya. Maksudnya medical ya, karena ya mungkin pangsa pasarnya beda ya. ya Prof, betul. Pangsa pasarnya dokter spesialis yang bayarnya biasanya lebih Biasanya mahal tinggi. dibanding dosen biasa computer Iya, science. iya betul Prof. Ya, ya. Kemarin dari sampai berapa? 6.000 dolar ya. Iya, Ya, terima kasih. Eh, ada pertanyaan lain? Silakan. Masih cukup waktu. Ibu Rosalina, silakan. Ya, terima kasih, Prof. Wah, ini calon dokter kita nih. Selamat Pak Yudo. terima Tapi ini saya kasih. sambil di jalan ya, mungkin suaranya nggak jelas gitu ya. Profesiat Pak Yudo, yang mau saya tanyakan nih, berguru sama Pak Yudo nih. Gimana sih Pak tipsnya untuk mencari jurnal ya yang sesuai dengan scope kita gitu ya, walaupun apa ya, kadang saya bingung loh, jurnal ini kok mungkin, jurnal ini kok mungkin, gimana sih ada nggak cara praktis atau tips yang tepat gitu kita bisa menemukan jurnal yang sesuai sama kita punya topik begitu. Terima kasih Pak Yudo. Oke, kalau di Elsevier itu ada Finder Journal, Bu. Finder Journal tuh nanti dia muncul menu, abstraksi Ibu, masukkan ke dalam situ, kemudian dia akan memilihkan jurnal-jurnal tujuan yang sesuai dengan abstrak yang Ibu tulis. Seperti itu, Bu. Jadi kalau di Elsevier itu Finder Journal, seperti itu, Bu. Nah, Jadi kalau nanti tinggal pilih aja artikel mana yang nah, sesuai dengan pembahasan Ibu. nah, untuk memilihnya itu loh Pak Yudo, supaya jangan salah memilih gitu kan, nanti kalau kita udah buat terus ya mungkin di reject sih, memang kita perlu belajar ya gitu, cuman ketika memilihnya jangan sampai salah memilih itu, walau dari sekian banyak pilihan yang sudah dipilihkan oleh kita, itu gimana Pak? Kalau salah memilih ya kemungkinan besar sih salah memilih bisa sih Bu ya. Cuma sebelum kita submit lebih baik artikel tersebut berulang kali Ibu ajukan ke promotor dan co-promotor untuk direview Bu. Atau dengan teman-teman yang Ibu percaya untuk mereview jurnal tersebut, ya minimal itu ada novelty dan kontribusinya. Dan novelty itu bukan cuma keakuratan yang tinggi Bu, yang sesuai dengan apa, misalnya kita membandingkan, kita akurasi paling tinggi. Ya. Beberapa jurnal yang tidak melihat itu, dia melihat bahwa artikel kita benar-benar spesifik, tidak membahas tentang akurasi, tetapi membandingkan beberapa layer seperti itu Bu, yang belum pernah ada, yang seperti saya yang membandingkan beberapa layer yang belum pernah ada, dan itu dianggap buat mereka adalah suatu hal yang baru. Untuk amannya sih, kalau bisa misalkan Ibu Finder Jurnal, kemudian dari jurnal tersebut Ibu cari yang pembahasannya hampir-hampir mirip dengan punya Ibu. Ya, kalau ada di situ, berarti Ibu tinggal submit aja di situ. Seperti itu Bu. Jadi yang hampir-hampir sama lah pembahasan tentang artikel yang Ibu tulis. Jadi kemungkinan salah itu kecil gitu loh Bu. Oh, baik-baik Pak. Terima kasih Pak Yudo. Siap Ibu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Rosalina ya. Moga-moga bisa menjawab apa yang sudah disampaikan Pak Yudo tadi. Ya, silakan ada pertanyaan yang lain, masih cukup waktu. Masih kurang lebih 35 menit. Di chat ada pertanyaan lagi dari Pak Tugap.
Pak Tukap tadi belum ya. Izin bertanya, Prof, terkait salah satu tools yang digunakan seperti Chat, GPT, atau Gemini. Bagaimana cara penggunaannya, Pak? Supaya ini tadi tidak terjebak di apa bukan jurnal, paper yang ditulis oleh terlalu banyak ChatGPT-nya atau terlalu banyak AI-nya ya, Oke, supaya tidak tertangkap ini seperti Turnitin itu ya. Turnitin ya, tes AI, betul. Ya, tes AI ya. Oke. Oke, saya coba jawab. Untuk ChatGPT atau Gemini atau Cloud, saya gunakan untuk penulisan program, ya, untuk script program, ya. Perlu diketahui ya, seumuran saya ini masalah script program, saya sudah menyerah ya. Ya, untungnya ada tools yang bisa membantu saya. Kemudian saya minta untuk menulis program di situ dengan Python. Saya coba, oh ternyata hasilnya berbeda, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Kemudian saya coba lagi minta ke ChatGPT untuk memperbaiki, karena script yang ini salah, harusnya seperti ini, diperbaiki seperti itu. Dan kalau untuk artikel, ya artikel sendiri, saya minta dia menyusunkan sesuai dengan template Q1. Tentunya diambil dari penelitian saya, ya. Jadi ada laporan penelitian saya attach ke dalam ChatGPT tersebut, ya. Kemudian saya tulis prompt-nya, tolong bantu saya untuk membuat artikel jurnal bereputasi Scopus Q1, ya, dengan sumber file laporan penelitian saya yang saya share. Kemudian saya enter. Disusunlah artikel tersebut sesuai dengan isi dari laporan penelitian saya. Jadi bukan ChatGPT membuatkan ambil dari internet dan sebagainya, tapi diambil dari buku laporan yang saya share di ChatGPT tersebut, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Togap. Ya, semoga bisa menjawab. Tapi Pak Yudo ya, ini bagaimana supaya terhindar dari ini nih tes AI dari seperti Turnitin begitu ya. Maksudnya saya biasanya Turnitin kan sekarang udah pakai AI ya, supaya tidak terblok. Nah, istilahnya apa? Satu paragraf itu terblok. Oh ini ngambil dari mana gitu. Oh, seolah-olah itu dari AI gitu ya, Prof. Ya. Nah, kalau yang saya lakukan di situ adalah saya menyuruh ChatGPT itu untuk memperbaiki kata-kata tersebut, ya, dengan parafrase dari kalimat-kalimat tersebut, tentunya dengan tambahan lakukan parafrase seperti manusia menulis. Seperti itu, Prof, tambahan prompt-nya. Jadi seperti manusia menulis ya. Betul, Prof. Jadi, supaya nanti tidak tertangkap bahwa itu buatan AI. Betul. Maksudnya ya tentu saja Betul, Prof. hasil yang kita masukkan itu sudah cukup bagus ya, sehingga mungkin tinggal perbaiki bahasa yang kurang bagus gitu ya. Betul, Prof. Oke, ada pertanyaan lain dari yang perlu digali tadi? Silakan, masih cukup waktu.
Nah, mungkin kalau Bertanya ada, Pak Fadi. ya, Dengan silakan Pak Bernardus. selamat Pak Yudo. Wah, ini Iya, satu dengan saya nih Pak Adi. Pak Yudo. terima kasih. Ya. Ya, Pak Yudo, pengalaman yang kemarin itu sampai berapa round ya Pak Yudo ya? Kalau untuk Q1-nya pengalamannya Pak Yudo ya dalam review atau revisinya, guys. Kira-kira itu dulu Pak Yudo pertanyaannya. Oke. Ya, sampai berapa ronde Pak supaya juga siap mental untuk berronde-ronde. Oke. Khususnya yang Rai ini Ronde 2 udah kehabisan. yang Rai, nah, di sini kalau saya perhatikan 8 bulan 2 hari ya. Dari mulai submit ya 1 Oktober, kemudian ronde pertama muncul tanggal 20 Februari ya, hasil review pertama. Itu review artikelnya major ya, cukup major. Ya, ada kalau saya hitung sekitar 35 poin yang saya perbaiki ya. Makanya saya butuh 5 hari untuk memperbaiki tersebut ya. Itu ronde pertama ya. Kemudian saya submit hasil review tersebut ya. Kemudian muncullah ronde kedua tanggal 18 ya. Hasil review kedua ya. Ronde kedua di situ sudah mulai revisinya revisi minor. Ya, di situ yang dipertanyakan tentang tadi citasi. Apakah citasi ini relevan dengan yang Anda bahas? Karena saya lihat tidak ada pembahasan pada artikel ini yang ada di artikel Anda gitu. Kalau memang mau dipertahankan, tolong perbaiki redaksinya seperti itu. Itu ronde kedua. Ya. Kemudian ronde ketiga pre-proof ya. Perbaikan setelah dinyatakan info production ya, bahwa artikel tersebut diterima sedang masuk production, kemudian muncul pre-proof itu memperbaiki misalkan gambar resolusinya kurang itu diperbaiki dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat di sini membutuhkan 3 ronde untuk bisa terbit di Q1. Nah, tapi waktunya itu membutuhkan 8 bulan 2 hari. Seperti itu. Kadang ada yang beruntung 6 bulan atau 5 bulan atau 3 bulan sudah publish seperti itu. Nah. Seperti itu Pak Bernardus. Iya, terima kasih nih. Saya juga sedang menunggu nih Pak Yudo nih. Sudah 4 belum ada kabar. Semoga cepat Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bernardus atas pertanyaannya dan Pak Yudo atas jawabannya. Moga-moga bisa memuaskan ini. Tadi saya masih belum jelas sudah berapa kali pindah tadi, kan nggak selalu langsung dapat review atau interview ya. Mungkin ada yang ditolak. Berapa kali ditolak ini? Ya, kalau nggak salah itu Prof hampir 6 kali Prof. 6 kali ditolak ya. Ya makanya saya nggak ingat-ingat itu Prof. Lupakan masa lalu. Nah, ya perlu dijelaskan berapa kali ditolak supaya nanti ada teman juga yang ditolak berkali-kali gitu ya. Iya. Memang itu artikel tersebut yang khususnya artikel pertama. Artikel pertama itu 3 kali penolakan ya. Yang terakhir itu review majornya banyak ya. Sedangkan yang artikel yang terbit ini 3 penolakan juga. Jadi terakhir akhirnya saya masukkan ke Rai. Nggak apa-apa berbayar, saya pikir begitu lebih cepat itu, dan setelah saya perbaikan ya. Sampai ke situ. Jadi penolakan-penolakan tersebut tidak membuat saya putus asa
ya saya tetap perbaiki. Ya memang tugasnya reviewer ya memperbaiki artikel kita, ya. Dan saya percaya masukan-masukan dari mereka itu untuk perbaikan artikel saya. Jadi saya perbaiki sesuai dengan arahan mereka. Seperti itu, Prof. Ya, makasih atas jawabannya Pak Yudo ya. Tadi itu yang ditolak dari satu artikel atau dari banyak artikel? Yang ditolak yang artikel pertama, Prof, itu 3 kali, yang artikel kedua itu yang sekarang publish itu 3 kali juga, Prof. Terus yang artikel terakhir ini yang saya submit belum ada penolakan, Prof. Masih under review. Iya. Yang artikel kedua masih dalam proses? Sudah Artikel kedua yang itu, Prof, yang sudah publish ini, Prof, yang atas nama Prof. Artikel yang pertama berarti ya? Yang pertama yang atas nama pertama saya itu yang review lagi menunggu. Kan saya udah ngasih jawaban reviewnya, sudah saya perbaiki, jadi saat ini sedang menunggu. Nah, itu yang ditolak 3 kali, Prof. Jadi sama-sama 3 sih, Prof. Yang ketiga ini belum ada penolakan karena masih under review, Prof. Ya. Dan mesti banyak cadangan artikel ya supaya tidak ya kalau nanti misalkan sudah publish 2, masih sisa 1 kan bisa dipakai untuk disertasinya gitu ya? Betul, Prof. Bisa, Prof. Saya lagi bikin satu lagi, Prof. Ya. Jadi lebih semangat ya Pak? Ya, jadi lebih semangat, Prof. Jadi artikel yang karena sudah publish ya, jadi semangat. Sehingga banyak ide ya. Untuk ya, artikel yang untuk disertasi atau untuk studi bisa untuk berikutnya ya. Untuk ya. Terus artikel yang terbit ini, Prof, yang di Array, saya tanyakan ke ChatGPT, Prof. Ya. Artikel tersebut bisa tidak dibuatkan satu artikel Q1 lagi seperti itu, Prof, dengan mengacu pada artikel ini gitu. Kemudian dia kasih jawaban, Prof, dengan artikel yang Anda submit ini Anda ada kemungkinan 3 artikel dengan judul ini nih, seperti itu, Prof. Kemudian saya tanyakan lagi ke ChatGPT, kemungkinan yang hanya membutuhkan PC, tidak GPU, yang mana? Seperti itu, Prof. Agar saya tidak langganan Google Colab lagi, Prof. Jadi memanfaatkan Jupyter Notebook. Nah, dia kasih cuannya seperti itu. Ini judul ini yang harus dibahas dan sebagainya, bla bla. Dan ini tidak membutuhkan komputerisasi yang tinggi. Nah, dengan PC spek i5 atau i7 dengan memori 16 GB bisa dilakukan seperti itu, Prof. Jadi saat ini saya sedang membuat artikel tersebut, Prof. Oke. Terima kasih. Ini ada yang di chat, ini masih bertanya tentang APC ya, APC. Oke. Pak Simon. Ya. Kebetulan untuk yang array ini APC saya itu 55%, Pak Simon. Dari waktu itu harga 2.100 kalau tidak salah. Jadi saya hanya membayar $945 tanpa PPN karena yang menagih adalah Amerika, jadi tidak dikenakan PPN. Seperti itu. Ya. Kenapa saya milih APC berbayar? Karena biar saya harap lulus tepat waktu gitu loh. Ya, itu lebih penting ya Pak. Ya, lebih penting lulus tepat waktu ketimbang nanti bayar juga kan, Prof. Iya, kalau kelamaan studi bayarnya lebih banyak. Iya, betul, Prof. Jadi anggaplah daripada untuk bayar studi atau bayar semesteran untuk bayar EPC ya. Betul. Nah, itu EPC yang pertama. Nanti EPC kedua ada support universitas nggak ini? Nah,
berdoa, Prof. Saya cuma andalin Tuhan aja, Prof. Atau Selamat- mungkin selamat- ada diajukan penelitian internal gitu, dapat support. Penelitian internal ada, Prof. Cuma ya masih kurang, Prof. Masih kurang. Paling tidak bisa membantu karena harus bayar pakai euro ya. Iya, euro itu, Prof. Ampun. Iya, Tapi siapa tahu, Prof, dia untuk orang Indonesia dikasih diskon lagi, Prof, nanti. iya. Saya sudah minta sih awal sebelum ini saya minta diskon. Tapi belum dijawab sama mereka. Iya, Siapa Mungkin sih, Mon? Nanti saya kasih linknya. iya. Mungkin nanti kalau sudah ada keputusan ya baru mau didiskon atau free malahan. Ya, mudah-mudahan, Prof. Ya, berikutnya Pak Anies silahkan. Iya, makasih banyak Prof. Adi. Selamat buat Pak Yudo nih. Kalau di Mercu Buana nih Pak Yudo termasuk golongan kuda hitam gitu ya. Jadi tidak diunggulkan tapi kemudian dahsyat melesat ke depan. Selamat nih Pak Yudo. Terima kasih. Iya, jadi apa namanya? Boleh dibagi nggak ke kami nih? Saya yakin sih sebetulnya salah satu penyebab keberhasilan Pak Yudo juga punya promotor dan kopromotor yang dahsyat-dahsyat nih, sehingga apa namanya? Saya udah baca sekilas, waduh ini topiknya Pak Yudo nih dahsyatnya minta ampun, novelty-nya kental banget. Saya justru jadi tertarik tadi juga sesudah mendengar pemaparan, tambah terkagum-kagum saya, banyak ide gitu ya, idenya banyak, artikel yang bisa ditulis banyak. Itu sebetulnya rahasia yang saya kepingin tahu ya. Mungkin gimana maksudnya kita bisa minta tolong AI untuk generate macam-macam topik yang berhubungan. Tapi bagaimana Pak Yudo berani gitu ya nyobain semua kemungkinan, karena buat nyari satu novelty aja kayaknya kita ngos-ngosan minta ampun dan deg-degannya minta ampun, takut nanti gagal, takut nanti gini, takut nanti gitu. Ini Pak Yudo belum apa-apa udah cerita ada 3 artikel berbeda di 3 tempat berbeda. Wah itu kan kita jadi kepingin tahu rahasia aja nih. Wah gimana bisa dapat segitu banyaknya novelty dan segitu beraninya untuk nyoba semuanya. Itu aja dari saya Pak Yudo. Makasih Prof. Adi juga atas kesempatannya. Oke, wah ini pertanyaan berat ini. Kita coba jawab. Anies. Jadi pengalaman saya, artikel yang saya buat itu berdasarkan dari penelitian yang saya lakukan ya tentang EEG. Ya. Yang awalnya muncul satu artikel pertama, kemudian saya tanyakan ke ChatGPT, pada artikel ini bisa dikembangkan gapnya kemana lagi, gitu lah. Berapa judul yang bisa dihasilkan dari artikel pertama. Nah, kemudian ChatGPT itu menjawab, ada judul seperti ini, novelty-nya seperti apa? Saya tanya lagi, novelty-nya ini yang bisa dikembangkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti itu. Kemudian saya tulislah artikel tersebut, kemudian saya minta ChatGPT untuk membuatkan skrip programnya dengan dataset yang sudah ada, yang saya miliki. Jadi rata-rata artikel tersebut menggunakan satu dataset, yaitu dataset versi 5. Ya. Jadi semua datasetnya sama, tetapi framework-nya berbeda-beda yang saya munculkan di situ. Jadi gunanya ChatGPT itu, dia memberitahukan, belum ada loh penelitian seperti ini, gitu loh. Kemudian saya beranikan untuk menulis seperti itu. Nah, dan setelah saya tulis, kemudian saya konsultasikan ke kopromotor, promotor dan kopromotor, kemudian mendapatkan feedback, kemudian saya perbaiki sesuai feedbacknya. Kemudian tugas selanjutnya adalah tugas reviewer, ya kan? Saya masukkan ke submit ke artikel jurnal tersebut. Seperti itu Pak Anies. Jadi saya mengandalkan ChatGPT itu yang untuk mencari keterbaruan dari artikel-artikel yang belum dibahas. Dan puji Tuhan ChatGPT itu tidak berbohong kepada saya. Ya, karena ChatGPT itu selalu saya ajak ngobrol, ya kan? Dan ChatGPT itu lebih akrab
kepada saya ketimbang pemilik aslinya. Seperti itu. Di sini ada Ini ChatGPT-nya berbayar atau tidak, Pak? yang berbayar. Oh Nah, ya, yang berbayar ya. Yang punya Bu Saruni. Jadi saya dipinjamkan usernya, ya. Malah ChatGPT lebih akrab sama saya ketimbang pemiliknya. Iya. Saya selalu Ya, kayaknya ChatGPT itu kalau diajak ngobrol banyak juga dia lebih maksudnya makin pintar gitu. ya betul Prof, Kalau makin didiemin pintar. aja goblok kayak. Betul. Jadi saya rutin itu Prof, bertanya terus sama ChatGPT. Jadi kalau pertanyaannya menyelidik atau pertanyaan tajam, dia juga akan berpikir lebih keras ya. Betul. Betul Prof. Kalau pertanyaannya cuma gitu-gitu aja, malas dia. Ya, dia akan menjawab malas-malasan. Aduh, Kemudian makanya saya tanyakan, juga kalau ini ya, pemerintah kalau nggak dikritik tajam nanti nggak berpikir kali ya. betul Prof. Mau dolar apa dolar naik dibiarin aja atau nanti di Iya, desa Prof. nggak makan dolar. Padahal tiap hari makan tempe tahu. Kan orang desa nggak perlu dolar Prof. Sekarang dosen makan dolar juga karena harus publikasi. Iya, harus publikasi, betul Prof. Aduh. Kan IKU yang baru kan harus profesor harus Q2 meskipun anggota ya. Harus Q2 minimal ya Prof. Cuma saya nggak tahu IKU ini benar akan diberlakukan atau enggak. Maksudnya apakah sangat strict atau Ya mudah-mudahan nggak terlalu strict Prof. nah ya kan juga tergantung asesor BKD, LKD. Betul Prof. Kalau enggak nanti Siapa tahu teman kita gitu ya Prof. Teman. iya. Ya, ada pertanyaan lain silahkan. Ini intermezzonya apa ngomongin politik. Silakan, masih ada waktu. 10 menit. Ya mungkin yang kita butuhkan itu keberanian mencoba kali ya. Jadi apa namanya Pak Yudo nih, Pak Yudo nggak takut untuk nyoba kan karena ide dari ChatGPT ini kan belum tentu bisa terrealisir gitu kan ya. Betul Pak Anies, betul. Nah itu Pak Yudo kok dalam tanda petik nekat ya. Nekatnya ini kayaknya yang menjadi sumber keberhasilannya atau gimana? Bisa dijelasin dikit nggak Pak Yudo? Ya, dari pendapat ChatGPT kemudian saya uji dengan program yang dibuat, saya uji dan ternyata hasilnya memang sesuai dengan apa yang saya inginkan seperti itu. Ya kan? Kemudian artikel muncul yang pertama, kalau nggak salah yang pertama itu artikelnya terlalu sempurna, hasilnya 100%, ya akurasinya 100%. Tapi di situ saya belokkan bahwa novelty di sini adalah ingin memberitahukan dari proses tersebut ada kemungkinan kebocoran data. Nah, kebocoran data ini yang tidak selalu diperhatikan oleh para ilmuwan di sini, seperti itu, para peneliti. Jadi novelty-nya di situ saya belokkan ke tentang pembuktian kebocoran data, seperti itu Pak Anies. Iya, itu juga idenya sampai Pak Yudo temukan karena pasti Pak Yudo pernah baca juga soal itu kan, nggak mungkin ilhamnya datang dari langit kan? Nggak. Seperti itu Pak Anies. Iya, oke. Jadi memang kata kuncinya banyak baca dan rodo-rodo nekat ya Pak. Makasih banyak loh Pak Yudo atas inspirasinya nih. Siap Pak Anies. Iya, terima kasih Pak Anies atas diskusinya ya. Dan juga Pak Yudo. Ya, silakan masih ada waktu. Izin Prof. Ya, Pak Simon silakan. Waduh, Pak Yudo, selamat Pak Yudo. Terima kasih Pak Simon. Bapak layak menjadi guru besar sesuai badan kita badan besar. Gitu Pak ya. Saya salut Pak Yudo. Screeningnya kan banyak tuh Pak Yudo ya. Ya. Karena yang setahu saya itu sebelum kita publikasi ataupun masukkan salah satu OJS pasti screening pertama adalah di Pro dan Co ya, betul ya Prof ya? Ya.
Jadi tantangan ombak yang Pak Yudo alami itu ternyata bisa terlewati semua. Jadi ibarat kapal yang dihantam ombak, semua terlewati. Ya, itu memang berkat daripada yang Tuhan berikan kepada Pak Yudo. Cuman kayaknya masih sulit ngikutin cara Pak Yudo ini, walaupun kita sama-sama berbadan besar ya. Gitu ya Pak Yudo ya. Karena saya aja begitu selesai dari kualifikasi, pengen masuk ke atau publish jurnal itu belum tentu jurnal saya yang saya sudah buat versi saya adalah oke, tapi perlu screening daripada pro dan co-promotor. Nah itu yang saya belum berani Pak Yudo. Tolong strateginya, mohon Prof kalau ada mungkin strategi lain. Makasih. Oke. Saya jawab Pak Simon ya, pengalaman saya. Ya. Kan kita posisi sebagai mahasiswa nih Pak Simon, ya. Sebagai mahasiswa kita menulis artikel tersebut, ya. Habis kita tulis, kita jangan berpikir macam-macam lagi. Langsung kita serahkan semua penilaian kepada promotor dan co-promotor. Nah, untuk kita mendapatkan nasihat, review dari artikel yang kita tulis. Seperti itu. Kalau kita takut, nanti salah. Ya emang tugasnya promotor dan co-promotor itu untuk memperbaiki, gitu Pak Simon. Jadi kalau kita tahan, akhirnya artikel tersebut nggak kemana-mana. Hanya di pikiran kita aja. Aduh, nanti takut salah, takut begini. Gitu loh. Kalau saya sendiri itu, kalau saya sudah menulis, ya sudah. Saya serahkan kepada promotor dan co-promotor untuk memberi review artikel saya tersebut. Seperti itu Pak Simon yang saya alami. Siap, makasih. Terima kasih Pak Simon atas diskusinya ya. Jadi pertanyaannya juga cukup tajam ini ya. Nah, Pak Yudo, mungkin dari saya biar nanti ada ide untuk yang lain bertanya, begitu ya. Tadi kan juga menggunakan AI ya, terutama ChatGPT. Nah, apakah Pak Yudo yakin bahwa hasil yang diberikan, katakanlah ide dari ChatGPT itu ide yang orisinal atau ide yang bagus, ide yang apakah tidak perlu di cross dengan AI yang lain misalkan, katakanlah. Kadang kan meskipun AI ya belum tentu juga benar gitu. Ya. Saya coba cek ke ini, Prof, ke Google, kemudian Google Scholar saya cross, ke SendDirect saya cross, yang judul-judul tersebut sudah ada belum yang meneliti seperti itu, Prof. Dan ternyata ada beberapa kayak di SendDirect kemiripan di situ, Prof. Jadi saya lihat, berarti ChatGPT itu mencari perbandingan dari artikel-artikel tersebut, Prof. Jadi saya yakin bahwa yang dikasih pendapat oleh ChatGPT adalah hal yang benar gitu loh, Prof. Karena saya bandingkan lagi ke SendDirect, ternyata penelitian tersebut yang mirip sudah ada gitu loh, Prof. Iya, jadi ChatGPT nggak ngawur gitu ya, atau Betul, dalam kasus ini masih awal-awalnya ngawur, Prof. Karena dia belum kenal gitu kan. Ya kadang saya juga kasih masukan, saya kasih masukan. Kamu ngawur jawabannya nggak gitu harusnya. Betul. Akhirnya dia saya cek kayak linknya nggak ada, seperti itu, Prof. Ya, mungkin juga ya itu tadi seberapa percaya kita, katakanlah ide dari ChatGPT, jangan-jangan idenya ngawur gitu meskipun dari AI ya. Ya, saya percayanya sih karena berbayar itu ya, Prof. Kalau yang gratis mungkin kali ya. Mungkin saya harus kalau yang gratis dia kasih yang kadang halu-halu. Kalau terlalu lama kan dia kalau yang gratis kan berbatas ya. Iya. Mungkin kalau sudah banyak dia meskipun masih mau jawabannya kadang jawabannya jadi ngawur, Prof. Apa yang ditanya dia jawabnya lain. Makanya jangan cari yang gratisan. Betul, Prof. Ya, risiko seperti tadi nyari APC yang gratisan kadang
malah lama studinya Oh, jadi lama, Prof. tambah. Lama. Akhirnya jadi bayar semesteran lagi nih, hampir sama Iya. kan. Ya itu trik saya sih buat mempercepat ini Iya, dengan menabung di awal. Seperti iya. itu. Ya begitu. Apakah masih ada pertanyaan? Ini tinggal 5 menit. Pak Yudo, Pak Ya. Yudo, Ya. Wah, masuk ya suara saya. Masuk, silakan, Pak Surya. Maaf ya, saya dengerin pakai punyanya Pak Surya. Oh, itu. Tadi nyepeda dulu, jadi pulangnya terlambat, sampainya terlambat. Ya, Prof. Ya, jadi pertama terima kasih sudah memenuhi undangan. Terima kasih untuk sharingnya. Prof. Ya, hanya yang kecil aja. Mungkin karena saya terlambat, jadi proses awalnya saya nggak lihat. Jadi nggak perlu pakai template ya, Pak ya? Apanya, Prof? Waktu nulis, nyampaikan nggak pakai template kan? Kalau pas nulis saya nggak pakai template, Prof. Yang di laporan, Prof. Yang Laporan. di saya cereknya. Jadi di proposalnya nggak perlu pakai template. Bukan proposal, apa? Publikasinya awalnya kan nggak pakai template kan ya? Nggak pakai template, Prof. Oh ya, lebih enak kan begitu. Ya, itu saja sih. Jadi langsung masukkan situ, terus diproses mereka gitu ya. Proses mereka nanti perbaikan di proofreading-nya, Prof. Ya. Di proofnya, perbaikannya. Kemudian indikasi AI-nya dinolkan ya? Indikasi AI-nya nggak sampai dinolkan sih, Prof. Kata yang Elsevier itu toleransi 30%, Prof. Oh, 30%. Ya, toleransi 30%. Tapi kita ada tertulis ya? Ada tertulis mereka. Tapi kita harus deklarasi, Prof. Oh iya, betul. Di artikel tersebut bahwa AI kita gunakan untuk menunjang penelitian saja, tidak dalam membuat isi konten seperti itu, Prof. Oh iya. Kalau mahasiswa sih saya sarankan mengupayakan 0. Boleh pakai 1000 kali AI, itu kan sama aja nanti 0 nanti, nyaris 0. Iya. Siap, Prof. Ya, itu saja sih masalah teknis saja. Iya. Itu Ya, saja. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? 3 menit. Mahasiswa Magister Sains ini tidak ada yang bertanya. Malika mungkin, mahasiswa baru. Pak Nathaniel. Kan nggak wajib key ya, makanya nggak terlalu. Ya, kalau mahasiswa dapat key kan lebih bagus. Ya. Oke, ya moga-moga nanti Pak Yudo bentar lagi apa? Tes. Pak Sutrisno itu, Pak. Ya, Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, silahkan. Izin Pak Prof. Adi, Dr. Yudo. Terima kasih untuk waktunya. Selamat nih Pak Yudo, luar biasa ya. Izin Pak Yudo langsung karena sudah waktu mau selesai nih. Dari 3 artikel yang sudah dibuat, itu ada perubahan di code-nya atau hanya perubahan di code-nya untuk mendapatkan gap-nya atau gimana Pak Yudo? Oke, terima kasih Pak Yudo. Perubahan di algoritmanya, Pak. Jadi algoritma berbeda, framework-nya berbeda. Gitu. Tentunya kode programnya pasti berbeda, cuma dataset-nya sama, Pak. Oke, berarti untuk algoritma, jadi konfigurasinya pasti dirubah ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, semoga nanti tadi Pak Simon, Pak Sutrisno ya, Pak Simon tadi chat, semoga bisa ketemu lagi di UKSW secara offline ya Pak Yudo. Siap. Untuk uji kelayaan masih ada ujian tertutup.
Mudah-mudahan. Artinya Prof. Nggak tahu perlu ujian terbuka apa enggak ini. Biasanya kalau tepat waktu bisa ujian terbuka, tapi kalau nggak tepat waktu mungkin nggak perlu. Begitu. Saya kira begitu untuk workshop kali ini atau webinar ya. Saya kira kita bisa akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian dan juga Pak Yudo. Semoga bisa untuk cepat selesai studinya. Siap Prof, terima kasih Prof. Ya, bisa publikasi lebih banyak lagi di jurnal Q1 dan juga Bapak Ibu yang hadir dalam pertemuan hari ini bisa mengikuti apa jejak dari Pak Yudo dan semoga pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat malam atau selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sampai ketemu lagi dan jika ada salah kata dari saya atau hal yang tidak berkenan mohon untuk bisa dimaafkan. Terima kasih, selamat malam, sampai bertemu kembali. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih. Untuk teman-teman yang mesin learning menyusul presensinya ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Yudo. Ya, sama-sama.